Suara itu dari pos jaga belakang, yang emang cukup sering diganggu di sana, tapi nggak se-ekstrim di dalam kantor. Bang, tetap nggak ada jawaban. Oi bang, masih nihil. Ya sudahlah, saya cuekin aja. Mungkin mereka lanjut nonton TV. 5 menit kemudian hati saya kembali berbunyi. Wih, gue diisengin nih kayaknya. Maksudnya bang? Banget ini, padahal di dalam pos kita. Ah, masa sih bang? Lagi-lagi jawaban terputus. Wih, gue merinding. Bang, baca-baca doa dah. Udah Vi. Astaga. Tiba-tiba mereka di sana teriak. Saya pun kaget dengernya. Bang, kenapa bang? Gak ada jawaban. Saya bingung harus ngapain. Pengen saya susul ke sana tapi saya takut Pak Alwi marah kalau saya tinggal sendiri di sini. Risik amat sih. Ya elah. Tiba-tiba Pak Alwi bangun. Maaf pak, pos belakang kayaknya digangguin. Gangguin gimana? Pak Alwi bangun dari tidurnya. Tadi mereka monitor dari HT. Katanya ada bau busuk di dalam posnya. Tiba-tiba mereka teriak pak. Pak Alwi hanya diam sembari mengucek-ucek matanya. Jam berapa sekarang? 12:30 pak. Nanggung amat dah. Tunggu di sini. Gue lihat ke belakang dulu. Oke pak. Pak Alwi langsung berjalan menuju belakang kantor. Sementara saya panggil-panggil mereka via HT. Gak ada jawaban juga. Feeling saya mengatakan mungkin mereka semua pingsan. Sudah 10 menit sejak Pak Alwi ke belakang belum ada tanda-tanda kabar dari sana. Saya kepo, benar-benar kepo ada apa sebenarnya di sana. Walaupun firasat saya mereka diganggu, saya tetap kepo diganggu oleh makhluk apa. Wih, Pak Alwi monitor. Iya pak, gimana? Sini deh sebentar. Tinggal ini pak posnya. Iya bentar aja. Saya langsung jalan menuju ke belakang. Sesampainya di sana saya kaget bukan main karena ngelihat badan mereka ada di luar posnya dengan posisi tengkurap. Kelihatannya mereka pingsan. Pak, ini kenapa? Jujur saya panik waktu itu ngelihatnya. Udah, bantu sadarin mereka dulu. Oke pak. Saya langsung ambil minyak kayu putih di dalam pos dan air mineral di botol. Setelah itu saya pegang satu orang. Saya cek nadinya, syukur masih hidup. Pingsan pak, ucap saya ke Pak Alwi. Iya tahu, tarik ke atas Vi. Saya langsung menarik badan itu ke teras dengan susah payah. Akhirnya tubuh dua teman jaga saya itu dibiarkan di teras sampai mereka sadar dengan sendirinya. Dan pos jaga belakang untuk sementara digantikan oleh Pak Alwi. Yakin mau jaga di sini pak? Lu mau? Ya udah sini. Saya depan aja pak. Ya saya sih cuma cari aman saja, bukan takut, tapi ya takut banget. Kalau Pak Alwi udah pengalaman, setan aja takut lihat dia. Banyak yang bilang kalau Pak Alwi ini punya pegangan gitu, gak tahu dah pegangan apa. Saya sih gak punya pegangan, pacar aja gak punya. Setelah memastikan di belakang sudah aman, saya kembali ke pos depan. Terpaksa saya jaga dengan keadaan sangat ngantuk karena tidak sempat tidur. Sementara Pak Alwi sepertinya santai saja. Tidak terasa sudah pagi, jam menunjukkan pukul 6. Saya pun iseng berjalan ke pos belakang dan ternyata Pak Alwi dan teman saya yang pingsan itu sedang mengobrol. Wih, udah sadar nih. Gak ada balasan dari mereka. Saya lihat mereka seperti masih ketakutan. Bang, semalam kenapa? Ah, sial dah pokoknya. Ya kenapa bang? Kena iseng kita berdua. Iseng gimana? Saya penakut, tapi penasaran. Jadi pas kita lagi pincang itu Vi, gue berdua keluar pos buat cari sumber baunya tuh. Terus kita berdua celingak-celinguk sampai ke pojok sono.
Karena nggak nemu, ya udah kita balik ke pos. Pas kita lihat ke atas pos, ada pocong lagi asik berdiri, Vi. Serius bang? Ya serius. Itu pocong anteng liatin kita berdua, Vi. Sampai merinding gue ceritainnya nih. Habis itu pingsan. Belum. Di situ gue berdua kaku. Bener-bener kaku gak bisa gerak. Akhirnya kita pingsan karena gak kuat liatnya, Vi. Saya dengar cerita mereka cuma bisa diem aja. Jadi makin parno sekarang mau jaga di dalam maupun di belakang. Tapi ada yang aneh. Kok yang jaga di dalam anteng aja ya? Saya coba monitor mereka lewat HT. Berulang kali saya panggil tapi gak ada jawaban. Akhirnya saya inisiatif buat lihat ke dalam. Takut mereka berdua kenapa-napa. Belum sampai ke tempat jaganya, dari jauh saya lihat mereka berdua lagi asik tidur ternyata. Pantes aja anteng. Dari malam sampai pagi mereka tidur. Mau saya laporin ke Pak Aldo, tapi nggak enak. Pasti mereka nggak sempet cek ke atas nih. Ya udahlah, biarin aja. Saya nggak peduli juga. Selang 2 hari kini saya jaga di dalam. Pak Alwi izin tidak masuk karena harus pulang kampung. Ada urusan yang harus dia selesaikan di sana. Saya jaga dengan siapa? Ya, sendiri. Jaga di dalam, sendiri. Selesai sudah mental saya makin ciut. Mau alasan izin gak masuk, tapi saya udah terlanjur datang. Mau gak mau, harus tetap jaga deh. Jam 8 saya masih merasa bisa saja. Belum ada pertanda dedemit mau muncul. Hawa masih dingin, belum bercampur aura mistis. Setengah jam kemudian sudah mulai ada yang beraktivitas. Suara langkah kaki. Samar-samar saya dengar dari arah lorong. Perlahan bulu mulai merinding. Saya tetap cuek. Suara langkah kaki itu pernah saya dengar, jadi sekarang merasa biasa saja. Lagi-lagi ada yang lempar pasir. Saya noleh ke kiri, gelap. Gak sengaja saya lihat sekelebat bayangan putih lewat. Oke, hawa udah mulai gak enak. Jam 9 waktunya cek lantai atas. Deg-degan rasanya, tapi jujur saya ada rasa sedikit penasaran dengan apa yang akan saya lihat nanti. Suara pintu lift terbuka. Lift mulai naik. Lantai per lantai saya periksa. Peruangan-peruangan gak ada yang saya lewatin. Gangguan ada, seperti ada orang yang berbisik, tapi saya hiraukan. Tiba-tiba di lantai 8, salah satu yang horor juga. Lirih suara tawa dari balik tembok. Saya diam sejenak. Saya ingin memastikan, apa itu suara benar-benar saya dengar atau enggak. Sunyi, gelap, suara tawa itu nggak ada lagi. Baiklah, saya kembali menuju lift. Tapi, lift tertutup dan ada di lantai 12. Keterlaluan. Dalam hati saya bergumam. Saya pencet lagi tombol lift. Logika aja gimana caranya itu lift bisa ada di lantai 12 kalau nggak ada yang pencet tombolnya. Sembari nunggu lift turun, suara tawa itu kembali muncul. Suaranya jelas ada di telinga saya. Serasa dekat banget, karena suara tawa itu bikin mental saya sedikit ciut, gelisah. Rasanya pengen cepat-cepat pergi dari lantai ini, gak sanggup dengar suara tawa itu. Pintu lift terbuka, tanpa basa-basi saya pun masuk ke dalam. Lantai 9, 10, dan 11, lantai yang menurut saya paling aman. Walaupun gelap, tapi saya nggak merasa aura mistis sama sekali. Sekarang, lantai 12. Jantung berdegup sangat kencang. Saat pintu lift terbuka, seperti biasa aura mistis langsung terasa. Sampai saat ini saya masih penasaran apa yang membuat lantai ini sangat berbeda dengan lantai lainnya. Memang sudah dijelaskan kalau korban bunuh diri itu dulunya kerja di dalam lantai ini. Tapi nggak masuk akal aja menurut saya. Baiklah, saya mulai melangkah keluar. Perlahan saya berjalan. Sepi sekali, sangat sepi, gelap. Penerangan hanya berasal dari senter yang saya bawa. Saking sunyinya langkah kaki saya pun terdengar oleh saya sendiri. Saya berhenti sejenak. Saya diam. Saya merasa ada langkah kaki lain selain langkah saya.
Setiap saya melangkah, suaranya seperti bergema. Seketika, bulu kuduk di punggung hingga leher saya merinding. Sial. Masa bodoh, saya lanjut berjalan mengelilingi setiap ruangan. Tembok di kantor ini terbuat dari triplek, jadi setiap ada ketukan atau pukulan akan terdengar sangat jelas. Saat saya berjalan di lorong, tiba-tiba, ada sesuatu yang memukul temboknya. Saya kaget bukan main. Saya langsung berlari ke arah dalam ruangan tersebut, mencari penyebab dari bunyi itu. Saat saya masuk, nihil, gak ada siapapun. Saya mengarahkan senter ke segala sudut ruangan, tetap gak ada siapapun. Feeling saya mengatakan untuk segera pergi dari ruangan ini, dan saya pun menurutinya. Ruangan terakhir, ruangan di mana korban bunuh diri itu bekerja. Kali ini saya merasa sangat takut. Perlahan saya buka pintunya. Psst, ada tiupan angin. Saya nggak tahu itu dari mana, tapi saya benar-benar merasakan hembusan angin itu. Saya masuk ke dalam, langsung menuju ke arah jendela. Takutnya ada jendela yang pecah atau bolong, hingga angin dapat masuk ke dalam. Ternyata tidak ada sama sekali. Saat saya menoleh ke belakang, saya terdiam, benar-benar terdiam. Di meja yang berada di sudut ruangan ini, ada sosok yang sedang duduk, namun terhalang oleh layar monitor. Mas, Mbak, kok lembur gak lapor ke kita? Gak ada jawaban dari sosok itu. Mbak, saya arahkan senter ke sana. Sekarang jelas, itu seorang wanita. Tapi dia dalam keadaan menunduk. Ada sedikit cahaya dari arah layar monitornya, yang berarti komputer itu menyala. Pelan-pelan saya berjalan ke arah yang lain, agar bisa melihat dengan jelas. Mbak, dipanggil bukannya jawab ya? Perlahan saya bisa melihat wajahnya, dan astagfirullah, saya teriak sekuat-kuatnya. Saya benar-benar kaget melihat wajahnya. Saya langsung lari menuju pintu luar dan langsung mengarah ke lift. Jujur, saat itu saya benar-benar takut sekali. Badan saya terasa sangat menggigil. Keringat mulai mengucur sekujur badan saya. Saya langsung masuk ke dalam lift dan memencet tombol lantai 1. Berkaitan dengan lantai yang atas, saya takut. Di dalam lift saya hanya bisa pejamkan mata. Badan saya bergetar sangat hebat. Saya berdoa sekuat tenaga di dalam hati. Apapun itu doanya saya bacakan. Pintu lift terbuka. Mata saya buka berbarengan dengan suara pintu lift itu berbunyi. Pandangan saya langsung menuju ke nomor lantai yang ada di kanan. Di sisi lain pintu lift perlahan terbuka. Lantai 12. Lantai 12. Astaga. Saya berani sumpah kalau lift itu udah berjalan turun ke bawah. Saya langsung pencet tombol untuk menutup pintunya dengan keadaan panik. Untungnya, saat pintu terbuka tidak ada apa-apa. Badan saya sudah sangat lemas saat itu, rasanya saya ingin pingsan saja. Saat pintu lift tertutup, saya kembali memejamkan mata. Saya mencoba menguatkan mental, walaupun saat itu benar-benar sangat takut sekali. Pandangan kembali ke arah nomor dan ternyata lantai 12 lagi. Saat pintu lift perlahan terbuka, badan saya sudah sangat lemas sekali hingga terduduk di lantai. Saya menunduk, duduk, tidak tahu harus apa dan harus berbuat apa. Saya merasa menyerah saat itu, menangis sekeras-kerasnya tidak peduli ada yang melihat atau tidak. Saya harus bangkit, saya nggak boleh takut. Dalam batin saya menguatkan. Saat saya menoleh ke atas, wajah sosok yang saya lihat di dalam ruangan itu kembali saya lihat lagi. Kini sosok itu ada di depan pintu lift. Saya diam. Pandangan mata saya terpaku ke arah wajah sosok itu. Lemes namun badan ini tidak bisa jatuh ke bawah. Mata ini tidak bisa terpejam. Ini adalah pertama kalinya saya melihat wajah serem dengan sangat jelas. Wajah seorang wanita dengan kondisi sebelahnya benar-benar hancur. Wajah sebelah kirinya berlumuran dengan darah. Sosok itu seakan sengaja saya ingin memperhatikan wajahnya. Tolong, sosok itu berbicara.
Saat itu juga saya merasa pandangan gelap menghitam. Saya tersadar, pandangan sedikit memudar. Saya masih menerawang di mana saya sekarang. Apakah saya sudah mati? Sadar juga akhirnya, terdengar suara dari arah kanan saya. Saya menoleh. Dengan pandangan memudar terlihat seorang wanita. Saya di mana? Klinik kantor. Kamu nggak apa-apa, Mas? Saya nggak menjawab. Pening rasanya kepala ini. Istirahat di sini dulu ya, Mas. Jangan kemana-mana. Nanti kalau udah sehatan, baru boleh saya izinkan pulang. Ucap wanita itu. Saya kembali menutup mata, mencoba terlelap untuk melupakan kejadian malam itu. Saya kembali sadar membuka mata dan ternyata ada Pak Aldo di sebelah saya. Istirahat dulu saja, Vi. Nanti kita bicarakan. Saya nggak menjawab. Seluruh badan terasa sangat lemas sekali. Butuh waktu hampir 1 hari untuk mengembalikan tenaga saya. Bayang-bayang wajah sosok malam itu masih terngiang di pikiran. Terkadang saat pandangan saya kosong, bayangan wajah itu kembali datang.